bener-bener close the door versi religi, versi syar'i sekarang. Gue gak pernah lihat dia pakai kopiah putih. Tiba-tiba karena Habib Umar mau ke close the door, dia pakai baju putih. Biar lebih sopan aja, Bi. Biar lebih sopan ya? Iya dong, kan orang berenang pakai baju renang. Nah, kondisinya lagi ada Habib Umar pakai kopiah biar lebih sopan ya. Menyesuaikan. Tapi dia emang baik sih. Dia yang selalu bikinin minuman di sini. Alhamdulillah. Bos lu kayaknya ribet banget nih dari tadi. Bukan ribet sih, kaget ya. Kaget. Bisa apa? Habib Umar mau datang. Saya pun kaget lah. Oh iya. Iyalah. Dia tidak pernah sereligi ini. Tiba-tiba pakai baju lumayan persiapan, karena persiapan nyambut. Makasih ya udah ngajak mari ya. Salah. Ini paling heboh nggak? Paling heboh ini. Oh iya. Iya. Kan menteri sering kesini. Sering lah menteri, artis, pejabat. Ini Habib nomor satu, Habib Umar yang nomor 1 di dunia, yang biasanya kita ngelihatnya cuman di YouTube atau di Indonesia, terus ke kantor, ke CTD. Luar biasa lah, Habib. Iya. Wow. Oh, kok ribet semua di kantor ini sekarang. Kita lagi nyiapin tempat sholat buat Habib Umar di lantai 3. Sebenarnya ada tempat sholat, ada musola di prosedur. Cuman kita pengen yang aksesnya lebih mudah dan lebih tepat lah buat Habib Umar. Karena biasanya Habib Umar itu tiap ke satu tempat diawali dengan sholat dulu di sana. Kalau sholat wajib memungkinkan beliau sholat wajib, tapi kalau sudah sholat wajib beliau biasanya sholat sunnah. Kenapa? Karena Nabi katakan setiap buminya Allah itu menjadi masjid kalau kita beribadah di sana. Jadi buat kita yang nggak bisa bangun masjid secara infrastruktur itu dengan sholat di mana-mana, itu maka secara tidak langsung kita membangun masjid secara makna, dan juga karena setiap tempat yang kita sholat nanti di akhirat kata Nabi Muhammad akan bersaksi bahwa kita orang baik dan akan membuat perhitungan kita di akhirat jauh lebih mudah. Jadi kita lagi persiapan nyambut Habib Umar di close the door, dan patung-patung berhala-berhala di sini sudah dikeluarkan. Lo lihat tuh, lagi riset. Iya, tergantung. Semua tiba-tiba religi. Iya. Jadi hari ini kayaknya stres Beb, udah dulu. Oh bukan, kirain close the door bersolawat gitu. Di depan banyak tentara, kayak acara selawatan masuk tiba-tiba religi semua. Jangan bawa tentara aja kan harus. Oh, iya. Kalau nggak ada tentara ini nanti gimana? Iya, banyak orang yang kesini. Iya, aduh. Terus masuk tiba-tiba banyak yang kopiahan. Iya, karena nanti kalau tidak dijagain, aduh kesian yang datang. Saya masih stres Pak. Stres, terus gue lihat riset terus. Wah, dari tadi ini belum selesai nih. Ini dari tadi belum selesai. Ini nggak Om Ded? Podcast paling riset kan? Nih ya, nggak bisa tidur. Oke. Tidur cuma 2 jam. Gara-gara pertama gini, saya masih nanya kenapa mau kesini. Iya.
itu dulu. Karena gue nggak percaya ini pertama kayak mimpi. Beliau mau datang, Habib Umar mau datang aja udah nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Terus Habib waktu ngobrol sama saya bilang, ini Habib Umar gini, saya pikir kan dia tahun lalu gitu kan. Iya, dari 2 tahun yang lalu ya. Betul gitu. Terus kan saya dikenalin ini juga dari Habib Jafar, kalau nggak ada Habib Jafar saya nggak kenal. Nah, tiba-tiba begitu beliau mau podcast, terus saya dengar dari Habib Jafar bilang bahwa beliau ini nggak pernah podcast di mana-mana. Nggak pernah, seumur hidup nggak pernah. Jadi antara saya bahagia banget, sampai keluar air mata kemarin, Bib. Bahagia banget dan takut. Kalau gue tuh kayak masih, ini beneran nggak ya? Iya, Semalam makanya. tuh masih pikir itu, tadi pagi masih, ini beneran nggak ya? Terus cross check, oke. Ini baru sekarang kita bener-bener kayaknya beneran deh. Kayaknya beneran deh. Gitu. Dan sebenarnya kita udah ketemu Habib Umar tuh 2023 Betul. di yayasannya Habib Jindan. Betul. Dan pada saat itu kita nanyain beberapa hal dan rencananya Habib Umar mau podcast tapi nggak ada waktu itu. Dan kemarin ketika dikabari mau ke Om Ded itu berdasarkan permintaan dari Habib Umar. Nah itu, jadi mungkin saya tapi why me gitu. Kenapa sayanya tuh saya masih belum bisa nerangin, Bib. Jadi karena udah ya, tapi kan ini kalau saya nanya kenapa sayanya pasti penuh pikiran ya. Kenapa saya mungkin saya banyak dosanya, kenapa saya mungkin saya banyak bantu orang, kan bisa dua-duanya nih, bisa karena negatif, bisa karena positif gitu. Tapi yang saya pikir adalah anggap aja kenapa sayanya nggak usah dipikirin, tapi ini kesempatan untuk nyebarin ke masyarakat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak pernah ditanyain gitu. Iya. Dan ini kalau Habib Mustaba itu muridnya kemarin bilang bahwa kalau kamu bergerak kepada Tuhan itu mungkin kamu akan merasa berat. Kayak kalau ada orang pengen ketemu presiden itu pasti berat dan butuh waktu. Betul. Tapi kalau presiden yang pengen ketemu lo kapanpun itu bisa. pasti lancar dan mudah. Nah, dan ketika tambah beban kan. Iya. Omongan Anda kan tambah beban dong buat jadi saya, ketika orang-orang baik itu mendekati lo, itu artinya Allah menunjuk orang-orang baik yang menjadi wakilnya itu untuk menjadi perantaranya mendekat ke lo. Otomatis Anda harus nggak berpikir lagi kenapa gua, tapi apa yang bisa gua manfaatkan dari kesempatan yang spesial ini. Boleh gitu mikirnya? Boleh dong, apa yang nggak salah tuh. Iya, karena memang betul-betul berdasarkan informasi dari Habib Jindan yang diharapkan dari podcast ini, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak ditanyakan oleh orang. Karena orang kan kalau nanya ke Habib Umar ya seputar hal-hal yang sifatnya peribadatan, doa dan lain sebagainya. Jadi berharap tuh pembahasannya lebih. Berarti boleh lihat. Boleh. Paling kan saya Kan jawabannya pasti terkendali. Kalau pertanyaannya liar mah Iya aman. sih, bener sih. Iya bener. Yang jelas Closedor versi syar'i. Patung-patung diturunkan dari Closedor. Itu untuk menghormati. Iya, betul. Menghargai. Betul. Ya kan? Gua ngelihat pokoknya ini versi paling syar'i pokoknya dari menghormati Closedor. dan menghargai. Maksudnya kalau buat saya pribadi kan saya juga nggak tahu kan beliau bermasalah apa enggak. Tapi kan kita menghormati kan boleh. Iya, betul. Kayak jalan jongkok kan. Iya. Iya kan? Iya, betul. Kan itu kita menghormati. Walaupun beliaunya mungkin nggak minta. Iya, Dan beliaunya mungkin juga berpikir, gue yang justru mau menghormati lu kan dengan dia datang ke sini. Betul, tapi kan kita harus Saling menghormati ketemunya di tengah-tengah. Ketemunya di gitu tengah-tengah. kan. Iya, patung Iron Man mau. Enggak. Tapi ini paling ini nggak update. Kecuali patung Iron Man. Paling ini nggak update. Paling kompleks perasaannya. Lu kan pejabat, menteri, wakil presiden pernah ya Om Ded? Presiden pernah. Iya. Terus kalau public figure udah nyaris semua. Bedanya atau perasaannya gimana Om Ded? Ini saya tuh gue bukannya mikir ya Bip ya, tapi gue karena tuh nggak gini, gimana ya? Kalau saya sederhana deh ngomongnya deh. Kalau pejabat misalnya, itu pasti ada untung ruginya kok. Ya dong. Ya. Logikanya aja deh gitu kan. Saya punya media sebesar ini pasti ada untung ruginya.
Habib Umar kan nggak butuh media ya. Iya. Iya. Orang dia ngapain aja udah Iya. media udah ngambil semua gitu kan. Iya. Jadi buat saya sebenarnya beliau datang tuh nggak ada keuntungan buat beliau kalau menurut gua ya. Justru jadi saya khawatir kenapa apa yang mau disampaikan, kenapa mau datang ke sini tuh kalau cuman gara-gara saya nggak tahu Bib gitu. Jadi gue beneran nggak bisa jawab ini pertanyaan. Tapi kalau ditanya, kalau saya nggak pernah stres mau pejabat datang. Mau pejabat datang saya nggak stres. Yes, kita persiapan. Tapi saya pertanyaan aja dan sebenarnya nggak pernah saya siapin. Habib tahu lah. Saya Kalaupun persiapan konteksnya karena agar protokolnya. Sebagainya, ya. Kalau ini protokolnya Habib Jafar. Ini protokol. Bukan protokol, karena Om Ded itu awalnya minta gue juga nemenin beliau. Iyalah. Tapi kata gue enggak, gue di prompter aja karena fungsi utamanya gue adalah menemani beliau untuk tahu lah pertanyaan-pertanyaan yang lebih tepat atau menambahi konteks-konteks dari pertanyaan Om Ded. Tapi yang jelas kalau gue ngelihatnya kalau dengan pejabat, dengan public figure, gue sih ngerasanya relasinya itu paling jauh adalah relasi pragmatis, sama-sama untung. Kita dapat konten, mereka kemudian dapat platform. Atau relasinya karena nggak enak kalau kita nggak kasih gitu. Platform. Tapi kalau ini emang relasinya tulus, cinta. Tapi apa gitu loh? Maksudnya keuntungannya beliau apa? Nggak ada, karena kalau beliau itu berpegang pada apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu selesai bangun Ka'bah, kemudian kata Allah, panggil orang untuk datang ke sini. Kemudian kata Nabi Ibrahim, nggak ada orang ya Allah. Kemudian kata Allah, alaikan nida wa alainal bala. Tugas lo hanya memanggil, yang membuat orang tergerak ke sini adalah tugas aku, yaitu Allah. Jadi begitu, Umar juga ya beliau nggak punya kepentingan untuk biar didengar seluas-luasnya. Beliau berharap itu iya, tapi bukan untuk beliau, tapi untuk agar kemudian lebih banyak orang yang mendengar kebaikan ini, sehingga kemudian dakwah itu makin jalan. Tapi apakah beliau betul-betul nuntut itu? Enggak, karena seperti Nabi Ibrahim, ya udah menyampaikan aja yang akan membuat ini luas didengar, viral, itu tidak perlu buzzer. Karena Allah langsung yang membuat ini akan terdengar kemana-mana. Makanya gue yakin hari ini itu bahkan bukan pilihan beliau, apalagi pilihan kita, ya tapi pilihan semesta, pilihan Allah yang ingin ini terjadi. Ya, itu kan karena kalau di set susah. Nggak mungkin. Karena sehari ini itu Habib Umar karena close the door itu nyaris tidak ada istirahatnya. Karena yang diberikan hari ini itu waktu istirahatnya. Luar biasa. Habib ini kalau ngomong dia tuh gitu tuh. Set naik salah kan lu gitu. Enggak. Bukan bersalah. Ini tanpa memberikan perasaan bersalah. Kalau misalnya kalau misalnya Habib Umar dari sini nih datang terus pulang, aduh kecapean demam, siapa yang salah? Saya kan Habib jadinya gara-gara omongan Habib. Satu itu. Oke, silakan lanjutkan persiapan. Aduh pusing Bib, serius Bib, saya deg-degan Bib ini Bib. Nggak pernah deg-degan gini. Masih mikir serius deh beneran. Masuk. Ya, langsung. Udah. Agenda. Ayo. Sini. Ayo. Dan semai bisa jadi. Jadi sotor ya walau satu dan. Ayo. Masuk. Audionya? Audio? Tidak ada. Sudah aman. Dan ketenangan hati, dan saya ingin semua yang nonton bisa diam sejenak, tenang sejenak, diperlihatkan dalam hatinya sesuatu yang hak dan mengikutinya. Begitu juga doa orang tua
kedua orang tua untuk anak itu punya pengaruh yang sangat besar. حتى ورد في أثر دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. Sampai di hadis Nabi bilang doa seorang ayah untuk putranya, untuk anaknya itu ampuhnya manjurnya seperti doanya Nabi untuk umatnya. ومن خلال ما يراد Jadi udah selesai Om Ded. Jadi bagaimana rasanya? Bahagia sih, Bib. Bahagia. Ya, happy banget. Yang jelas langsung ke toilet tadi. Yang jelas langsung ke toilet, saya lama gitu. Bahagia banget. Itu sebuah kebahagiaan yang Onat nggak akan paham. Nggak paham. Karena kebahagiaannya lebih bersifat Karena batin kebahagiaan ya. itu, internal, batin. Batin. Oke. Tadi kalau lu tahu jawaban Habib Jin dan Habib Umar ya, apalagi ya, itu jawaban-jawaban tuh yang ngasih gue jawaban yang sama ini gue tanya nggak terjawab. Ada cerita tentang kapal. Pokoknya lu nggak paham lah. Nah, tapi kan lu ketemu. Lu kan tidak merasakan seperti perasaan kita ya, yang muslim, apalagi gue yang muridnya. Kalau lu apa Nat, yang lu rasain? Karena gue udah tahu backstory-nya ini guru lu Bib, dan ini Habib bener-bener gede banget gitu ya, dan sangat berpengaruh lah. Ya gue happy lah. Happy. Walaupun berbeda kan tetap bersama kan. Happy doang tuh. Happy gue bisa Tapi ketemu. dia didoain tadi. Nah, Jadi kita dari betul, lantai betul. 3, lantai 2 kantornya Om Ded, dari lokasi podcast, Onat nunggu di bawah lantai 1. Di lift gue jelasin, ini nanti bakal ada dijelasin. Onat. sini gitu. Iya. Terus kan gua sama Terus kan. dia, Masya Allah. Nah gue bingung ada apa sih, Masya Allah gue kenapa? Ya maksudnya gue udah ceritain background story lu, bahwa ini orang yang nemenin gue untuk diskusi antar agama dan Oh gue berpengaruh juga Om Ded. dan dikit lagi nih Habib. Opa. Oh. Dikit lagi. Dikit lagi. Pas Masya Allah. Om Ded minta doa ke Habib Umar buat Aska. Iya. Kayaknya Boleh dong. jalur usaha Boleh. dia kayaknya udah Boleh. agak pesimis Ya, ya. gue jalur orang dalam lah langsung. Kalau yang doa Habib Umar kayaknya jalur orang dalam. Dan kayaknya Onat paling religi juga sekarang ya. Pakai kemeja hitam rapi panjang, rapi. Tapi tato masih di mana-mana. Lu tadi kancing atasnya dibukain pas ketemu Habib Umar? Enggak, lu pasang. Iya. Iya, gue kaget, Mas. Sampai potong rambut dulu katanya. Kok tahu sih? Biar rapi Bib. Oh iya. Kan ketemu orang harus rapi. Betul. Oh iya, potong rambut Kok dulu. dikasih ini sih Om Ded? Sini gue yang ngasih. Wah. Gini. Ini yang dikasih ke gua sama Habib Umar. Nggak apa-apa nih Bib. Enggak apa-apa, sini gua kasih loh. Nih. Ngasihnya di kanan. Nah, ini. kanan. Set. Pakai. Wih. Asyad. Yuk, as. Asyad. Bagus Bib. Kasih Bib ya. Sorban doang, agama tetep aja. Lumayan, Bib. Lumayan ya. Ya, kan pelan-pelan namanya orang usaha. Bib. Tapi Bib, ini sih Bib, saya dapetin jawaban-jawaban yang mungkin nggak kepikiran. Jawaban-jawaban yang nggak kepikiran. Terus, Lebih wisdom lah karena ya jawabannya dia. pertanyaan saya kan kadang-kadang agak nyeleneh ya. Kayak tiba-tiba nanya anak-anak Palestina gimana? Iya, anak-anak Palestina. Terus koruptor. Koruptor gimana? Gitu. Koruptor Itu kan gimana? pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau orang ketemu beliau nggak akan nanya itu gitu. Dan mungkin ini juga sih semangatnya. Dia naluri mau motong omongan orang karena udah nyiapin pertanyaan lagi tinggi sekali tadi. Oh tinggi. Oke. Dan mungkin ya karena Om Ded nggak tahu tradisinya ya. Ada beberapa kali, mungkin gue hitung 2-3 kali, dia itu nanya juga ke Habib Jinda. Maksud gue kalau di hubungan murid dengan guru, itu sesuatu yang nggak mungkin dia menjawab pertanyaan orang kepada dia di depan gurunya. Oh gitu ya? Iyalah, kayak dia ngerasa gini lah perasaan sekulernya aja deh. Kayak lu ditanya tentang negara di depan presiden gitu. Kan kayak ya nanyanya jangan ke gua dong. Kecuali dia jubir. Kecuali dia jubir.
Oh. Nah, tapi kalau- kan kalau tadi kan, jadi walaupun nanya pendapat pribadi pun Habib Jinan nggak pernah jawab, langsung di iya, direct makanya. ke Tapi urusannya Habib Umar. urusan agama juga ya. Iya, karena dianggap lebih tepat untuk Beliau yang menjawab. Habib Umar menjawab, karena yang utama dari seorang tokoh agama itu adalah kata Al-Qur'an wafid janahaka, rendahkan hatimu dan sadari dirimu bahwa di depan orang yang lebih ngerti kamu jangan banyak Mendingan jangan banyak ngomong. Iya. Kalau gitu sebenarnya yang jahat Habib Ja'far. Kenapa? Exactly. Gue nggak di briefing itu, Nah, ya kan? Sebenarnya orang berakal pada umumnya ya, selain hewan melata, iya. Tapi tadi gue belum tahu deh, kan nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Gimana Om Ded nanya gue nggak tahu gue. Ya gue pakai bahasa Arab lah. Enggak, dari awal. Iya. nggak tahu. Yang tadi soal perahu aja, lu pakai bahasa Arab. Iya. Ini serius gue nih. Zaman sekarang kan ada AI langsung keluarnya. Oh, pakai AI tadi. Pakai AI. Oh, oke, Jangan wow. kayak orang susah gitu kan. Iya, sorry. Ayo. Enggak, orang tadi yang nggak ada berakal yang penerjemahnya. ngerti Jadi Habib Jindan yang Habib nerjemahin. Jindan yang nerjemahin. Oh, lu tanya. Gua tanya. pakai Habib bahasa Jindan Indonesia. jelasin. Terus Habib Umar jawab pakai bahasa Nah, Arab pada saat dijelasin lagi kan. jelasin itu gue penasaran kalau menurut Habib Jindan Nah, gimana gitu. Iya. Kadang juga Habib Jindan belum kelar jelasinnya. Om Ded udah mau motong gitu, dikiranya udah kelar. Karena kadang kan ya. Karena nggak tahu Iya. bahasanya di mana. Iya, karena kadang jawaban bahasa Arabnya panjang, bahasa Indonesia pendek, atau bahasa Indonesianya panjang, bahasa Arabnya pendek. Kan kadang begitu Saya kan. bingung, bener Bi. Kadang-kadang yang dijawabnya pendek yang jadi panjang, atau Iya, panjang jadi pendek iya, gitu. iya. Bahkan di log ini kan sempat gua tanya kenapa sih harus pakai bahasa Arab? Betul, karena kadang Habib Jindan, Iya, betul, karena Habib Jindan sering juga menjawab dengan konteks. Jadi ketika ngasih pertanyaan ke Habib Umar, Om Ded cerita tentang satu pertanyaan, dikasih konteksnya juga. Iya. Ketika Habib Umar ngasih jawaban, tapi biasanya Habib Jindan udah gak ngasih konteks. Karena itu kepatuhan kepada seorang guru. Jadi gak ada pengurangan atau apapun. Iya. Tapi tadi untuk pertama kali lu ngeliat Om Ded nervous apa? Biasa Om Ded Menurut gua tajam kan. Menurut gua, Silat juga karena gua kan pernah berada di sini ketika Om Ded mau wawancarai salah seorang menteri. Dia biasa aja. Tadi pertama ya, dia udah nervous kelihatan. Yang kedua, kan dia jarang nervous. iya, Kita ini ya, tahu ini dia. kita jam 3 selesai. Tadi mulai kurang lebih jam 2 atau jam 2 kurang sedikit. Gue sudah disuruh ada di sini jam 10 pagi sama dia. Oh, Kita nongkrong di benar. sini dari jam 11-an kurang lebih. Tumben Anda. Biasa Anda kalau nanya. Saya udah nulis pertanyaan, nulis detail, riset semuanya udah tuh. Terus putranya Habib Umar ketika masuk lift sama dia mungkin ngelihat ini ya, botak, badan gede, ya. Terus dia bilang, ini tentara katanya. Iya tadi, iya bener. Ini tentara dia nih katanya. Oh, Anda ada nervousnya juga ternyata ya. Iya. Kan kita nggak tahu. Enggak, justru itu hal-hal yang lu nggak akan pernah paham. Kenapa kok jadi gue? Iya belum Oh, paham. belum. Iya. Tapi menurut gue sih itu perasaan umum aja sih. Kayak gue ketika ketemu Paus Fransiskus nervous. Pastilah. Nervous ya? Pasti gimana ya kan beliau orang yang gimana ya, kita ngerasa bahwa kita tuh lebih banyak dosanya, Bib. Saya Iya ngerasanya betul. gitu. Dan ini kita melihat walaupun beliau adalah tokoh agama yang berbeda dengan kita, tapi orang terhormat, Iya, tentu orang aja. berpengaruh. Itu. Yang kalau ke artis aja, ke pejabat aja kita nervous, apalagi ke mereka ya, yang popularitasnya itu dibangun bukan hanya dengan nilai-nilai popularitas pada umumnya, tapi juga nilai-nilai Zaman dulu spiritualitas. ingat gak Bib, zamannya Paulus Yohanes. Iya. Itu kan beliau yang bapak perdamaian dan Iya, sebagainya. Itu kan ke orang agama apapun kalau ketemu dia juga waktu itu kan ini kan sama lah kayak begini. Habib Umar aja ketika ke Ona di lift excited loh. Iya. Sumpah. Karena dia excited, saya jadi takut, Bib. Harusnya saya kan lebih. Iya. Dia bingung mau. Lu cium tangan nggak? Nak? Cium tangan? Enggak. Enggak. Tapi gini kok. Oh, lu cium tangan sendiri le. Ini gue juga tadi agak nervous juga kan. Iya. Kayaknya enggak, tapi gue salah. Soalnya Nah, bahkan suruh ketemu Habib Umar aja, doi telat. Seharusnya nyambut pas datang. benar. Enggak. Dia nyambut pas udah pulang. Enggak. Karena jadwalnya agak padat. Anda ganti-ganti. Nat jam 3, Nat jam 2. Iya, maksud gua kan kayak Om Ded tuh standby aja. Langsung aja dari jam 11 sudah di sini.
mau datang jam berapapun kalau orangnya lebih penting daripada kita, lebih kita hargai, mah gue nunggu ya. Kalau gue loh. Cuman itu gue yang hal-hal. seneng tadi, jadi di backgroundnya ada buku Loki. Ada. Iya. Dan tadi Om Ded juga udah singgung bahwa mengajarkan toleransi itu kata Habib Umar adalah sesuatu yang penting. Harus malah. Oh tapi tadi Om Ded menanyakan itu doang. Iya, tentang toleransi. Seberapa penting toleransi dalam Islam ditanyain? Ditanyain. Dan kata Om Ded kan Indonesia ini penuh dengan keragaman. Kemudian kata Habib Umar, bukan cuma Indonesia dan bukan cuma sekarang. Dari dulu di Mekah zaman Nabi Muhammad itu penuh dengan keragaman dan keragaman yang lebih mengerikan karena kan saat itu sentimennya masih tinggi, kemudian SDM-nya tidak seperti sekarang sehingga perbedaan itu lebih bisa berpotensi menjadi masalah dulu ketimbang sekarang. Tapi Nabi tetap toleran. Jadi gimana nak? What a good day. Ramadan tapi login kita ya? Login dong, harus dong. Login mah, tapi telat aja datangnya. Jadi ntar gue cari yang bisa nggak telat.